Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Rabu 21 Agustus 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Ada XAU, USD, GU, GC dan sebagainya. Kita akan coba nanti review juga. Sebelum saya lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channelnya Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Biar makin banyak kita berbagi, makin banyak teman-teman yang teredukasi. Terima kasih, kita akan mereview dulu satu hari kemarin di XAU dulu. Di XAU USD kemarin kita perkirakan berada di area resisten, itu akan memantul ya, terbentur dan memantul. Sehingga kalau dia tidak bisa break, tidak bisa ditutup lebih tinggi, kemungkinan akan break dari retrace dan supportnya. Kita perkirakan bergerak turun hingga maksimum di 2469. Itu jika satu syarat ketentuan di atas berlaku saat tidak bisa break. Dan tentu ketika tidak break sudah mulai ada petunjuk pembalikan, kemudian terkonfirmasi tentunya. Yang kedua, kita coba untuk mensimulasikan ketika posisi ini break, maka dia akan bergerak lebih lanjut, naik, kemudian koreksi, dan kembali akan bergerak naik. Koreksi itu bisa retest, bisa melalui hanya sampai pada retracement-nya. Kemudian kita menempatkan posisi sell, yang sell-nya itu 2492 di bawah area retracement. Yang kedua, posisi buy ditaruh di atas resisten. Sekalipun harga sudah mencapai ATH-nya atau harga tertingginya di 2500, bukan berarti tidak bisa lebih tinggi. Sekali lagi di awal kita sudah sampaikan, bahkan emas ini diperkirakan bisa menembus 2700-an. Ada sebagian lagi memperkirakan jika kondisinya terus memburuk di kawasan Timur Tengah, kemudian Asia dan sebagainya, di mana ketegangan juga terjadi antara China dan Taiwan. Kemudian ada pengiriman kapal-kapal perang oleh NATO di perairan Asia Pasifik, Asia Barat ya. Tentu ini akan memicu ketegangan baru yang membuat nanti situasi menjadi lebih panas. Tentunya di pergerakan emas ini menjadi sangat-sangat krusial, nanti akan sangat berdampak. Sementara di Timur Tengah juga masih panas ya, dengan dilancarkan serangan oleh Iran ke Israel ya, dan seterusnya. Banyak yang bisa kita lihat dari kondisi saat ini, sehingga emas ini menjadi safe haven yang pilihan saat ini. Karena itu kita kembali, nanti kita akan melihat apakah ada petunjuk berbalik atau justru akan semakin kuat momentum bullishnya. Dari posisi kemarin, buy kita tempatkan di atas resisten 2510.96 dan nyaris tidak ada perlawanan yang signifikan. Ketika tersentuh dia langsung melesat ke atas. Bahkan sampai di target kedua tanpa perlawanan yang signifikan ya. Hanya koreksi kecil yang kemudian dikembalikan di posisi bullish. Mendekati area jenuhnya di 2537, ternyata sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, merah sudah mulai signifikan dan akhirnya retest. Setelah retest saat ini diperkirakan nanti akan bergerak kembali naik. Dengan demikian satu hari kemarin di XAU kita bisa dapat maksimum tanpa ada keraguan di sana. Sementara di pair lain bagaimana? Di euro kita lihat, di euro kita perkirakan akan bergerak naik. Sehingga kita fokus di atas dengan buy-nya di 1.10925. Sell-nya kita turunkan di bawah tetap sebagai antisipasi sampai di area retest-nya, yakni di sell 1.10696 dengan target di 1.10529. Kenyataannya sempat bergerak mendekati area posisi sell, kemudian balik lagi ke atas dan bergerak sampai ke tujuan yang kedua. Target maksimum kita dapatkan dari euro. Kemudian kita beralih ke pound sterling ya. Bagaimana dengan pound sterling satu hari kemarin?
di tanggal 20 Agustus. Pound sterling kita perkirakan akan bergerak ke bawah ya. Tentunya dengan simulasinya ketika dia mulai nanti break dari area yang kita tandai ya, warna biru muda ini ya, biru laut ini di 1.29578. Jika break di sana akan berpeluang sampai di kisaran 1.2982. Kenyataannya hanya sampai di tengah, kemudian tidak sampai di posisi sell-nya, kembali naik. Posisi buy kita tempatkan di 1.300, 1.310 dengan target 1 dan target 2 dilewati dengan sangat-sangat baik. Maka di pound sterling juga kita dapat maksimum, euro kita maksimum. Bagaimana dengan Bitcoin-nya ya? Bitcoin kalau kita amati pergerakannya juga zigzag naik turun ya. Kemudian di atas itu kita tandai dengan resisten, kemudian di bawah kita tandai dengan retracement-nya. Kita menempatkan posisi buy-nya di 6100 6.55, sementara sell-nya di 60131.36. Posisi buy tersentuh tapi mungkin belum sampai ke targetnya ya, sudah lebih. Oke, sampai di 36 ribuan dan yang berlaku adalah recovery di kisaran 60 ribuan. 60 ribuan itu kira-kira di sini. Di 60388. Maka tetap saja ketika kita recovery di sana, kita bisa dapatkan peluang maksimumnya. Ya, karena kita perkirakan sebenarnya yang prioritas itu ke bawah. Oke, itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sudah menyimak kemarin, dan terutama keluarga Wijaya Trading. Saya yakin sudah bisa mengambil kebijakan keputusan yang terbaiknya. Baik, kita coba lanjutkan di pemetaan hari ini di XAU USD dulu ya. Kita kasih warna warna hitam aja. Sekarang kita kasih warna hitam. Dengan melihat historinya, kita coba untuk mengamati pergerakan di time frame H4. Di H4 adakah petunjuk yang kuat di sana? Ya, satu hari kemarin sebenarnya hampir-hampir sama kekuatannya. Ada bullish kemudian dikembalikan ke bearish ya, sekalipun masih didominasi oleh bullish. Kemudian kita coba untuk menarik garis, memetakan kira-kira masih kemana ya. Dari gambar ini, dari chart ini tentu hanya berada di area retest, kembali bisa bergerak naik. Itu dari time frame H4. Di H1 kita lihat, di H1 kita coba tarik garis ya. Kemudian koreksi, setelahnya kembali bergerak naik. Kemudian ini juga pergerakannya retest, maka ketika dia bergerak naik itu sangat-sangat masuk akal karena ini trennya membentuk tren naik. Nah, karena masih cukup awal dan peluangnya masih sangat besar, kita bisa manfaatkan peluang naik itu di 2520. Nanti kita targetkan di puncak resisten itu masih sangat banyak. Oke, kita tempatkan agak naik ya. Kita menempatkan posisi buy di 2520 ya. Buy-nya di 2520.63. Kemudian targetnya mendekati area resistennya di kisaran 2528 ya. Targetnya kita tempatkan di kisaran 2528 atau 27 ya. Jadi sekitar 7 poinan ya. Target berada di 2527.52. Kemudian sampai di situ apakah nanti akan break dari resisten, kita tandai di situ ada resistennya. Ketika dia masih kuat bergerak naik atau break dari resisten, maka kita perkirakan akan sampai pada ini ya. Kita taruh lebih tinggi, mengingat daily range-nya juga lumayan panjang, kita
taruh di 2535. Target naik selanjutnya berada di 2535. Target buy-nya di 2535.29. Apakah hanya sampai di situ kekuatan bullishnya? Kita coba lihat historinya ya. Kita lihat histori yang terdekat. Kita cukup menggunakan di kisaran berapa ini ya. Hari ini kita perkirakan akan di 3000-an. Sehingga maksim berada di 2544. Ini kita tandai sebagai area jenuh beli. Area jenuh beli kita perkirakan di 2544 poin sekian. Oke, kita tandai nanti dengan highlight ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Yang kedua, di kondisi yang tidak bisa, artinya hanya sampai di sana posisi buy-nya, posisi sell-nya akan kita coba tentukan ya. Ini untuk simulasi ketika naik, kira-kira seperti ini. Kemudian jika ternyata tidak sampai bergerak naik ya, maka kita perkirakan akan kembali membentuk satu pola, yakni pola tren naik, di mana dia akan turun sampai di resisten, kemudian retest dan kembali akan bergerak turun. Nah, dari simulasi yang ada ini ya, kita coba untuk melihat di mana kita menempatkan entry point-nya sampai batas daily range-nya ya. Kita perkirakan di bawah, kita perkirakan sampai di sini kalau dia turun. Oke, kita perkirakan sampai di bergerak turun, nanti kita perkirakan sampai di 2479. Kita coba untuk menempatkan posisi sell dulu. Oke, ternyata cukup banyak peluang. Kita bisa menempatkan posisi sell di 2506.63 dengan target yang terdekat berada di supportnya ya, mendekati atau berada di supportnya di kisaran 2499. Di sana ada banyak sentuhan. Kita tempatkan untuk target yang terdekat 2499.35 untuk yang pertama target sell-nya. Kemudian kita lanjut, jika ternyata tidak ada perlawanan, tidak ada penolakan, kita akan lanjutkan dengan target berikutnya, yakni di 2491 ya. Kita tempatkan berikutnya di 2491. Target berikutnya di 2491.84 untuk target yang kedua. Jangan lupa di target 1 maupun 2 ini juga menjadi area uji. Jika di situ nanti ada tanda-tanda pembalikan, ada konfirmasi naik, maka bisa jadi menjadi titik hentinya atau titik jenuhnya. Sementara untuk area jenuh jual kita perkirakan di 2479. Area jenuh jual kita perkirakan 2479 poin sekian ya. Nanti kita akan melihat ya dinamikanya, candle-candle baru yang terbentuk sampai mendekati area di sini. Jika ini ditutup lebih rendah tanpa ada penolakan, tanpa ada tanda-tanda pembalikan, bukan berarti akan serta-merta berbalik naik, bisa juga akan berlanjut ya. Karena kemungkinan sampai pada harga yang rendah pun masih bisa ya. Hanya saja untuk hari ini dari historinya, dari news yang mungkin bisa berdampak tidak terlalu sampai ke sana. Oke, ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk di XAU. Kita pemetaannya sekali lagi bukan menjadi signal yang harus diikuti angka-angkanya. Ini bagian dari ide yang bisa digunakan dan bisa juga diabaikan. Silakan disesuaikan dengan stylenya. Silakan sesuaikan dengan
SOP masing-masing atau trading plan masing-masing. Kita hanya menyampaikan sebagai bahan untuk edukasi ya. Saya bukan hanya memberikan angka kisarannya, tapi tentu penjelasannya biar teman-teman juga nanti bisa secara mandiri bisa menganalisa, menentukan titik entry sendiri dan menetapkan ya resiko berapa yang tepat untuk saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk di pair lain nanti kita akan kirim langsung, kita akan share di grup masing-masing. Silakan nanti diperhatikan, bisa diuji dan bisa dilakukan evaluasi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.